Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia dari kelas RB1 Manajemen. Saya di sini akan presentasikan beberapa materi. Yang pertama, konsep dasar sumber daya manusia. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Kedua, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Yang keempat, fungsi organisasi sumber daya manusia, implementasi manajemen sumber daya manusia tergantung kepada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Materi yang kedua, analisis perancangan pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. 1. Analisis pekerjaan. Ilmu pengetahuan mempelajari pekerjaan dan proses penentuan persyaratan yang harus disiapkan. Yang kedua, analisis pekerjaan. Proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja pokok dalam posisi dan kualifikasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, analisis pekerjaan, kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan pekerjaan, tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau kegiatan perusahaan. Langkah dalam analisis pekerjaan. 1. Menyediakan pandangan luas bagaimana pekerjaan terkait dengan perusahaan keseluruhan. Yang kedua, mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Yang ketiga, melibatkan penggunaan teknik analisis yang bisa diterima. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan. Yang kelima, mengembangkan deskripsi tugas. Yang keenam, mempersiapkan spesifikasi pekerjaan. Materi ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, hingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Manfaat perencanaan SDM. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya. Yang keempat, pengetahuan pasar tenaga kerja. Pasar kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon SDM yang potensial untuk diterima dalam perusahaan. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Organisasi atau lembaga penggunaan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Materi yang keempat itu rekrutmen.
rekrutmen adalah proses mendapatkan calon anggota yang sesuai dengan kualifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen tidak hanya sebatas memunculkan ketertarikan minat terhadap pekerjaan di instansi, lembaga maupun organisasi, tetapi juga mempertahankan calon anggota atau karyawan. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ketidakefektifan bisa saja terjadi. Metode rekrutmen terdapat dua metode. Satu, rekrutmen internal, penempatan kerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Yang kedua, rekrutmen eksternal, penempatan kerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Materi kelima, pengenalan penempatan dan pemberhentian. Pengertian penempatan kerja menurut Mathis dan Jackson menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Pengertian menurut Mario T.E. Haryanja. Penempatan merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Prosedur penempatan SDM. Prosedur penempatan sumber daya manusia merupakan suatu urutan kronologis untuk menempatkan sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang tepat pula. Pengertian pemberhentian tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. 1 Hasibuan 2011. Berhentinya individu sebagai anggota sebuah organisasi yang disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, Kuncoro 2009. Berhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya sebagai perpisahan antara perusahaan dan pekerja. Perpindahan tenaga kerja dari dan ke perusahaan lainnya, atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengumpahnya dengan berbagai alasan. Pelaksanaan pemberhentian tenaga kerja. Keinginan perusahaan memberhentikan tenaga kerja ini disebabkan oleh 1. Tenaga kerja tidak mampu mengerjakan pekerjaannya. Kedua, perilaku dan kedisiplinannya kurang baik. Ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan menyebabkan konflik dengan karyawan lainnya. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Materi yang keenam, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Definisi: pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang cepat dan persaingan secara global. Dengan segala upaya pelatihan dan pengembangan karyawan dipersiapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan tentunya peningkatan kinerja menjadi tujuan akhir. Menurut para ahli seperti Mondi 2008 mengemukakan pelatihan dan pengembangan training dan development adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Proses pelatihan dan pengembangan. Mondi 2008 menjelaskan proses umum pelatihan dan pengembangan. Pertama, organisasi harus menentukan kebutuhan pelatihan spesifikasinya. Kemudian tujuan spesifikasinya perlu ditetapkan. Penilaian dan pemutakhiran berkala atas tujuan-tujuan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut menunjang kebutuhan-kebutuhan strategik yang terus berubah dari organisasi tersebut. Tentunya manajemen harus terus-menerus mengevaluasi pelatihan dan pengembangan untuk memastikan kegunaannya dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Materi yang ketujuh, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang.
Tujuan pengembangan karir. 1. Lebih mengembangkan karir untuk mempelajari hal-hal baru dalam pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan karir untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang dalam mencari pengalaman bekerja. Yang ketiga, pengembangan karir untuk mengembangkan dan melatih kemampuan seseorang dalam bekerja. Faktor pengembangan karir. Ada hubungan pegawai dan organisasi, personalia pegawai, faktor eksternal, politicking dalam organisasi, dan sistem penghargaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.